بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الإخوة في الله، alhamdulillah, malam hari ini kembali kita berkumpul dalam majelis ilmu di bulan Ramadan, melanjutkan kajian kita dari membaca risalah Wadhifatul Abtal Al-Musabaqah ila Fadailil A'mal, karya Fadilatul Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala. Dan telah kita jelaskan bahwa dalam Islam amalan-amalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang fadil, ada yang mafdhul, ada yang afdhalul a'mal, ada yang merupakan amalan yang paling afdal, ada yang sifatnya fadilah, ada pula yang di bawahnya. Maka hendaknya seorang muslim senantiasa berusaha untuk mencari waktu-waktu atau tempat-tempat yang diutamakan, yang disebutkan keutamaannya di dalam Al-Quran Al-Karim atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita sebutkan pula perkataan Syekhul Islam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi, di mana beliau menjelaskan bahwa masing-masing dari amalan tersebut memiliki keutamaan yang dikerjakan pada waktunya. Terkadang ada satu amalan yang ketika diamalkan pada satu waktu atau di tempat tertentu, maka amalan tersebut lebih afdal untuk ditunaikan, diamalkan dibandingkan amalan-amalan saleh yang lainnya. Maka ini juga ma'asyar ikhwan rahimakumullah merupakan fikih yang penting untuk kita fahami, sehingga ketika kita berada di waktu atau tempat yang disebutkan keutamaannya, maka kita telah mengetahui amalan apa yang sebaiknya kita amalkan, amalan apa yang sebaiknya pada saat kita menegakkan amalan tersebut, maka pahala itu berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan pada poin yang berikutnya, berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah taala, man kana musabiqan fil khairati, barang siapa yang berlomba-lomba untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan, thumma qata'a anha, kemudian dia memutuskan diri darinya, atau thumma quti'a anha, kemudian dia terputus dari amalan-amalan kebaikan tersebut karena ada sesuatu yang menghalanginya, ada udzur yang menyebabkan dia terputus dari mengamalkan satu amalan. Kutiba lahu ma kana ya'mal, maka dia tercatat bahwa dia mengamalkan apa yang pernah diamalkan ketika dia mampu mengamalkannya. Pada poin ini beliau hendak menjelaskan bahwa di antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala
kepada hamba-hambanya kaum mukminin pada saat mereka bersungguh-sungguh dalam mengamalkan satu amalan. Misalnya dia rajin berpuasa sunnah, atau dia rajin mengerjakan qiyamul lail, dan itu menjadi rutinitasnya. Lalu kemudian ada satu waktu dia terputus dari mengamalkan apa yang telah menjadi rutinitas dari amalannya, sehingga pada saat itu dia tidak mampu mengamalkan. Apakah disebabkan karena dia sakit, atau disebabkan karena kesulitan safar, atau yang semisalnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Jalla wa Ala kepada hamba-hambanya mukminin, di mana Allah tetap mencatat apa yang ditinggalkan oleh hamba tersebut pada saat dia memiliki uzur, maka dia dicatat seakan-akan dia mengamalkan amalan tersebut. Seakan-akan dia mengamalkan amalan tersebut dalam keadaan dia tidak mengamalkannya. Namun disebabkan karena dia senantiasa menghidupkan amalan itu ketika dia diberi kemampuan, ketika tidak ada uzur, maka pada saat dia memiliki uzur, maka dia tetap dicatat sebagai seorang yang senantiasa mengamalkan amalan tersebut. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan kemuliaan Islam dan kemuliaan seorang muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan kaum muhsinin, mukminin yang senantiasa berbuat kebaikan dan bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Lalu setelah itu beliau menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati di permukaan bumi ini banyak tempat untuk berhijrah. Banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan, keleluasaan dalam hal rezeki. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghibur kaum mukminin ketika mereka dalam kondisi kesempitan dan terpaksa mereka harus melakukan hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka bahwa apabila mereka berhijrah, di sana banyak tempat-tempat untuk berhijrah, dan bukan berarti mereka akan terlantar, namun Allah Jalla wa Ala akan memelihara mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sa'ah, keleluasaan, kelapangan rezeki, sehingga hendaknya seorang muslim jangan merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas ketika dia berhijrah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, tanahnya, dan yang lain sebagainya apabila dia berhijrah. Karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pertolongan. Dan ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ayat ini tetap berlaku sampai kapanpun. Sebagaimana hijrah tidak terputus sampai kapanpun. Apabila seorang muslim hidup di tengah orang-orang kafir, hidup di negeri kafir, dalam keadaan dia tidak mampu menampakkan syiar Islam, dia tidak mampu menampakkan agamanya, menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, maka dalam kondisi seperti ini yang wajib bagi dia adalah berhijrah, meninggalkan negeri kafir menuju ke negeri Islam yang memungkinkan bagi mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan syiar-syiar Islamnya.
Dan bukan berarti ketika dia meninggalkan kampung halamannya tersebut lalu kemudian Allah terlantarkan. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan solusi dari berbagai problem yang dihadapinya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan kampung halamannya dengan tujuan berhijrah menuju Allah, berhijrah menuju Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, thumma yudrikuhul mautu. Kemudian belum sempat dia tiba di negeri hijrahnya, maka maut pun menjemputnya. Maka kematian menjemputnya sebelum dia tiba di tempat hijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa apa yang telah mereka niatkan untuk berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah tercatat. Meskipun mereka belum sampai ke negeri hijrah mereka. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, telah sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menelantarkan pahala orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang menjadi syahid dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, di mana Allah Jalla wa Ala mencatat niat seorang hamba ketika dia berniat untuk berhijrah namun belum kesampaian Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya, maka dia teranggap bahwa dia telah melakukannya. Dia terputus untuk melanjutkan perjalanan hijrahnya karena ada sesuatu, ajal telah menjemputnya atau yang semisalnya, namun dia memiliki niatnya telah kuat untuk berhijrah. Maka hal ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah mirip dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kisah seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. Lalu dia ingin bertaubat dan dia berusaha untuk mencari tahu siapakah yang dapat menunjukkan padanya jalan yang terbaik untuk bertaubat, apakah masih terbuka. Walhasil dia bertemu dengan seorang yang ahli ibadah tapi bodoh, orang yang jahil, tidak punya ilmu, hanya taunya beribadah. Maka ketika hamba ini, si pembunuh ini bertanya kepada ahli ibadah tersebut, apakah masih ada jalan untuk bertaubat? Maka ahli ibadah ini mengatakan sudah tidak ada pintu taubat bagimu. Perbuatan dosamu sudah terlalu banyak. Maka ini yang hampir membuat hamba ini putus asa. Sampai kemudian beliau dipertemukan dengan seorang alim yang mengerti ilmu syar'i. Ini juga ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang yang ahli ibadah tapi bodoh, tidak punya ilmu. Berfatwa dengan kejahilan. Berfatwa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, ini termasuk di antara dosa yang paling besar. Maka ketika hamba ini bertanya kepada seorang alim tersebut, apakah masih ada pintu taubat bagiku? Maka seorang alim ini mengatakan, siapa yang akan menghalangi kamu apabila engkau hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun dia mengingatkan, akan tetapi ketahui, kampung kamu ini adalah kampung yang buruk. Masyarakat sekitarnya adalah masyarakat yang buruk, yang
sangat mudah seorang itu dipengaruhi ketika dia tinggal di tengah-tengah mereka. Dipengaruhi untuk berbuat kejahatan. Sehingga alim ini pun menasihatkan, kamu pergi ke tempat fulan dan di sana engkau menyibukkan diri untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rupa-rupanya si pembunuh ini bertekad untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berangkat untuk menuju ke tempat yang di sana orang-orang beribadah hanya kepada Allah Jalla wa ala. Namun di tengah perjalanan beliau meninggal. Dan singkat dari hadis tersebut, di mana malaikat rahmat mengambilnya dan dia diridai Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika dia sudah memiliki tekad yang kuat untuk berhijrah meninggalkan keburukan, maka niat itu sudah sampai kepada Allah dan dicatat sebagai amal saleh. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang menjadi syahid dari ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan niat maka dia telah tercatat seperti orang telah mengamalkannya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man marida aw safara kataballahu lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Barang siapa yang sakit atau dia sedang safar, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya apa yang pernah dia amalkan ketika dia dalam keadaan sehat dan tatkala dia dalam keadaan mukim, tidak sedang melakukan perjalanan safar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada seorang hamba ketika dia sehat dia rajin sekali beribadah. Salatul lail, puasa, Senin Kamis misalnya, dia rutin. Tiba-tiba dia sakit. Sehingga apa yang biasa menjadi aktivitasnya dia tidak mampu melakukannya. Maka pada saat dia sakit, meskipun dia tidak mengerjakannya, maka dia dicatat seperti orang yang sedang mengerjakan ibadah tersebut. Nah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah rahimakumullah. Demikian besarnya ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Jalla wa ala. Oleh karena itu di dalam Islam ini tidak ada yang dikenal dari kebaikan-kebaikan yang sifatnya rendah. Semua kebaikan itu baik. Dan semua kebaikan memiliki keutamaan di dalam Islam. Dan setiap dari kebaikan itu akan menjadi mulia seorang yang mengamalkannya apabila disertai dengan keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang rendah. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa adnaha imatatul adha 'anit thariq, cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Bukan berarti ketika seorang menyingkirkan gangguan dari jalan kemudian dia mendapatkan sedikit dari nilai pahala. Tidak sama sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau menganggap remeh satu dari kebaikan, satu amalan yang ma'ruf, meskipun kebaikan itu ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman engkau telah bersedekah untuk saudaramu, membuat hati saudaramu itu menjadi tenang, jadi tentram, menjadi akrab, dan itu termasuk kebaikan. Ya, memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim termasuk di antara amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin minal muslimina, tidak seorang pun dari kaum muslimin, yubtala bi bala'in fi jasadih
yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu musibah pada jasmaninya. Yani dia dalam keadaan sakit, tiba-tiba jatuh sakit. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya cobaan berupa musibah, sakit atau yang semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita salah memahami seperti telah kelirunya sebagian mereka dalam memahami Islam, di mana sebagian mereka selalu memandang bahwa ciri-ciri orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika hidupnya semakin mapan, perekonomiannya maju, ya, gaji suaminya semakin bertambah, hartanya semakin bertambah, melimpah, lalu dia menjadikan bahwa ini tolak ukur bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Ini keliru, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membantah orang-orang yang menyangka bahwa tolak ukur Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang hamba dinilai dari harta atau kemapanan dalam kehidupan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan harta, Allah Subhanahu wa taala menambah hartanya, Allah muliakan dia dengan harta, maka hamba ini mengatakan Allah sedang memuliakan aku. Allah berarti sayang kepadaku. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan kepadanya, Allah batasi rezekinya, maka dia mengatakan Allah sedang menghinakan aku. Kata Allah, kalla. Tidak demikian keadaannya. Jangan kalian menyangka seperti itu. Sebab itu tidak diperbolehkan untuk jadikan sebagai sesuatu yang mu'tabar, bukan ibrah, bukan tolak ukur untuk mengatakan bahwa Allah sayang, Allah cinta kepada si fulan. Sebagian menyangka demikian, dan ini adalah persangkaan yang keliru. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Lihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kehidupan para sahabat. Dari sisi harta mereka apa adanya. Bahkan di antara mereka ada yang tidak memiliki harta. Bahkan di antara mereka ada yang mau mencari mahar saja untuk menikah, enggak ada. Meskipun harus mencari cincin dari besi, enggak punya. Ya. Kalau sekarang orang yang termiskin pun mudah untuk mendapatkan besi, ya kan? Nah, mudah, tinggal jalan-jalan dapat, ketemu besi, ketemu yang semisalnya. Misal ini sahabat, subhanallah, cari cincin besi enggak punya. Nah, apa hartanya? Hartanya adalah apa yang dia kenakan, sarungnya, pakaiannya. Sampai dia mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau begitu saya mau nikah dengan kain sarung saya ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu jadikan itu mahar, kamu pakai apa? Mau pakai apa kamu? Para sahabat, masyaallah rahimakumullah, kehidupan mereka demikian. Tapi apa yang membuat mereka itu mulia? Apa yang menyebabkan mereka diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Iman. Al-amalus salih. Tuma'ninah al-qalb, ketenangan yang terdapat di dalam hati mereka. Itulah yang menyebabkan mereka hidup dalam ketentraman, dalam kebahagiaan. Mereka rela untuk mengorbankan jiwa mereka. Mereka rela untuk menginfakkan harta mereka. Tidak ada seorang pun yang mengalahkan para sahabat pada saat mereka berinfak. Berapapun orang-orang sekarang mereka menginfakkan dari harta mereka, tidak akan mengalahkan infaknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Di antara mereka kalau berinfak, ada yang berinfak seperti orang yang tidak takut miskin. Ada yang berinfak dengan setengah hartanya. Ya. Ada yang ingin berinfak dengan 2/3 hartanya. Bahkan ada yang berinfak dengan seluruh hartanya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum
Mereka adalah orang-orang yang merasa tenang dalam kehidupannya, tapi dengan ketenangan yang terdapat di dalam hati. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Cobaan mereka rasakan. Dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kaum mukminin itu menunjukkan tanda rasa cinta Allah kepada hamba itu. Jangan kita menyangka bahwa seorang kalau telah menjadi seorang mukmin tidak pernah sakit, tidak pernah repot, senang terus, tidak pernah ada masalah. Wah, tidak demikian. Cobaan itu ada. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah coba dia, Allah uji dia dengan berbagai macam ujian. Nah, sakit, kadang-kadang terluka, kadang-kadang tertusuk duri, kadang-kadang ya, hal-hal yang menyebabkan dia dicoba oleh Allah Jalla wa Ala. Kadang-kadang hartanya hilang, kadang-kadang di antara keluarganya ada yang hilang. Kadang-kadang ada orang yang sangat dicintainya terpisah darinya, meninggal dan yang sebagainya. Maka itu ujian. Agar kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak melihat apakah hamba ini bersabar. Kalau dia bersabar maka diangkat lagi, dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak seorang pun dari kaum muslimin ketika dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji Allah dengan satu ujian pada jasmaninya. Yani sakit. Illa amara Allah azza wa jalla al-hafadhata alladhina yahfadhunah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada penjaga-penjaga yang menjaga seorang hamba itu. Yani dari kalangan para malaikat yang menjaga setiap hamba. Kata Allah kepada para penjaga itu, "Uktubu li 'abdi." Tulislah untuk hambaku itu mithla ma kana ya'mal wa huwa sahihun. Tulislah untuk hambaku seperti apa yang pernah dia amalkan ketika dia dalam keadaan sehat. Madama mahbusan fi withaqi. Selama hamba tersebut tertahan pada ikatanku, yakni pada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba itu. Dia seorang yang saleh. Dia seorang yang senantiasa rutin mengamalkan amal saleh. Ada yang menghalanginya, dia sakit, dan sakit itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah untuk menghapus dosa-dosanya atau untuk meninggikan derajat hamba tersebut? Nah, sehingga kata Allah, tulis amalan untuk hambaku tersebut seperti apa yang pernah diamalkan ketika dia dalam keadaan sehat. Meskipun dia tidak mengamalkan disebabkan karena udzur. Madama mahbusan fi withaqi, selama dia tertahan dalam ikatanku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lafaz hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Al-Hakim, dan disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadits sahihah. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ibtalallahu al-'abda al-muslima bi bala'in fi jasadihi." Jika Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan kepada seorang hamba muslim dengan satu cobaan pada jasmaninya, qala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub lahu salihah amalihi alladhi kana ya'maluh." Maka Allah mengatakan kepada penjaga, pencatat amalan, tulislah untuknya amalan salih yang pernah dia amalkan. Yang pernah dia amalkan, yakni ketika dalam keadaan sehat. Fa in syafahu ghassalahu wa tahharahu wa in qabadahu ghafara lahu wa rahimah. Apabila Allah Subhanahu wa taala sembuhkan hamba itu, sembuh dari sakitnya. Perhatikan, ketika seorang hamba dalam kondisi sehat, sehatnya dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sehatnya itu, Allah tidak lupa kepadanya ketika dia dalam keadaan sakit. Ya. Makanya
Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menasihati Abdullah bin Abbas, kata beliau, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Hendaknya engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kondisi lapang. Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kamu ketika kamu dalam kondisi kesulitan. Allah akan mengenal kamu. Allah mengenal seorang hamba, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya. Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Seorang mukmin dalam keadaan sehat, dia beramal saleh. Dan itu adalah kebaikan. Lalu kemudian Allah coba dia. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepadanya. Dan ujian bagi seorang mukmin apabila dia menghadapinya dengan kesabaran, Allah angkat lagi kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan derajatnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Nah, ditambah lagi ketika dia dalam keadaan sakit, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap mencatat apa yang pernah diamalkan ketika dia dalam keadaan sehat. Kemudian setelah itu, yang berikutnya pula itu adalah kebaikan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan atau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajalnya bahwa sakit itu adalah merupakan akhir dari kehidupannya. Juga dua pilihan ini kedua-duanya baik bagi seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah sembuhkan hamba itu, ghassalahu. Allah Subhanahu wa taala akan membersihkannya, akan menyucikannya. Ya. Wa tahharahu. Maknanya kurang lebih sama. Yani Allah akan menyucikan hamba itu, membersihkan hamba tersebut dari berbagai kotoran-kotoran dosa dan kemaksiatan. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit yang dia derita, ternyata menjadi penyebab Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa in qabadahu, namun ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajalnya sehingga Allah mewafatkannya, juga kebaikan bagi seorang mukmin. Ghafara lahu wa rahimah. Allah ampuni dia dan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Subhanallah. Jadi dalam kondisi apapun seorang mukmin itu baik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Yahya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Seorang mukmin itu setiap keadaannya selalu baik dalam kondisi apapun dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kenikmatan, Allah tambah rezekinya, Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan-kenikmatannya. Apa yang dilakukan hamba ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In asabatu sarra syakara." Dia bersyukur. Semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hamba itu bersyukur, semakin bertambah kenikmatan dari Allah. Wa in asabathu dharra sabara. Namun ketika Allah uji dia dengan berbagai ujian, sakit atau yang semisalnya, maka dia menghadapinya dengan kesabaran. Seorang mukmin selalu berada di antara dua sifat ini. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Nah, dan begitulah keadaan setiap mukmin setiap saat, yang menunjukkan kesempurnaan iman hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadis yang kita sebutkan ini hadis Anas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian poin yang berikutnya beliau berkata, hafizahullah taala, sabiq ila al-a'mal allati la tanqati'u 'anka ba'da al-maut. Hendaknya engkau berlomba-lomba menuju amalan-amalan saleh yang tidak akan pernah terputus darimu meskipun engkau sudah mati. Ini juga
merupakan fadailul amal, amalan-amalan yang utama, amalan-amalan yang mulia. Bahwa di antara amalan yang diamalkan oleh seorang hamba ada amalan yang sifatnya Allah Subhanahu wa taala akan terus mengalirkan pahala kepada hamba tersebut meskipun jasad hamba itu telah meninggal. Ya. Dia mati akan tapi pahalanya terus mengalir. Maka dalam hal yang seperti ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah juga penting untuk kita fahami. Di manakah pintu-pintu yang menyebabkan kita ketika mengamalkan amalan tersebut pada saat kita meninggal, maka amalan itu akan terus kita merasakan manfaatnya. Kita merasakan pahalanya, ganjarannya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun kita telah tiada, umur kita telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena asalnya yang namanya seorang muslim kalau sudah mati maka terputuslah amalannya. Kalau sudah terputus amalannya maka sudah tidak ada lagi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara rahmat Allah Jalla wa ala, ini juga yang menunjukkan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini demikian besar sekali. Umur manusia di akhir zaman ini demikian singkat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya bahwa di sana ada amalan-amalan yang apabila seorang mengamalkannya maka dia akan terus meraih keutamaan dari Allah. Dia akan terus mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun dia telah meninggal. Maka penting untuk kita ketahui minimal kita masuki satu. Ya. Kita masuki satu dari amalan tersebut. Kalau kita mampu masuki dari setiap pintu dari amalan kebaikan yang apabila kita meninggal amalan terus kita mendapatkan manfaatnya, tentu yang demikian lebih afdal. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu qata'a 'amaluhu illa min thalatha." Apabila seorang manusia itu telah meninggal, maka terputuslah amalannya. Kalau terputus amalan, maka terputus pula pahala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pengecualian, illa min thalathah, kecuali dalam 3 hal. Yang ketiga hal ini apabila seorang muslim mengamalkannya ketika dia hidup, maka pada saat dia meninggal dia tetap akan merasakan manfaatnya. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali yang pertama sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya terus menerus mengalir. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud sedekah jariyah seperti wakaf, mewakafkan sesuatu dalam kebaikan, mewakafkan tanah, lalu kemudian tanah itu dijadikan tujuan untuk membangun hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan, membangun masjid atau membangun madrasah atau membangun maktabah, perpustakaan atau yang semisal yang bermanfaat bagi umat, maka itu akan selalu dirasakan balasannya meskipun hamba tersebut telah meninggal. Atau mewakafkan sesuatu, dia membeli mushaf lalu kemudian mushaf itu diwakafkan untuk dibaca oleh kaum muslimin. Nah, atau apa saja yang bermanfaat yang sifatnya wakaf. Sebab kalau seorang telah mewakafkan sesuatu berarti dia telah menghentikan barang tersebut untuk dijadikan sebagai sesuatu yang ditukar menukar
Apakah dalam bentuk jual beli, atau dalam bentuk hadiah, atau dalam bentuk hibah, atau yang semisalnya. Kalau ketika dia wakafkan sudah lillah azza wa jalla, ya, maka itu sudah menjadi sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan lagi di apa-apakan. Kedudukannya seperti wakaf dan akan terus berlanjut, ya, meskipun dia telah meninggal, selama apa yang diwakafkan itu bermanfaat dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi, ataukah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, lalu kemudian ilmu itu kita ajarkan kepada yang lainnya, yang akhirnya orang lain itu mendapatkan hidayah dan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita sampaikan. Ini subhanallah, sangat besar sekali keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita dapatkan dari ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahalanya, karena beliaulah yang pertama yang mengajarkan wahyu kepada umat manusia ini. Sehingga siapa saja yang menjadi seorang muslim, siapa saja yang mengamalkan kebaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahalanya. Ya. Demikian pula para ulama, para sahabat. Kita telah mendapatkan hidayah walhamdulillah, berjalan di atas siratul mustaqim. Yang menyebabkan hal tersebut disebabkan karena telah sampai kepada kita hadis-hadis, riwayat-riwayat, Kitabullahil Karim, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Siapa yang membawanya? Para sahabat menyampaikan pada generasi yang berikutnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya, para fuqaha, para ulama, mufassirin, dan yang lainnya. Dari para ulama, mereka lah yang meneruskan kepada generasi-generasi yang berikutnya. Sampai kepada kita sekarang ini. Setiap kita membaca tafsir Ibnu Katsir, maka Ibnu Katsir mendapatkan pahala dari apa yang telah ditulisnya. Kita membaca tafsir At-Tabari, maka Imam At-Tabari mendapatkan pahala karena dialah yang menulisnya, yang memberikan manfaat kepada umat ini, ilmu yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu dalam Islam berusaha untuk membimbing satu orang saja, itu subhanallah lebih baik dari harta yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang muslim. Lebih baik dari harta yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang muslim. Satu orang. Siapa saja dari orang tersebut yang paling dekat dari kita, anak misalnya. Anak itu kita didik, ajarkan padanya, ya, ini yang diwajibkan Allah, ini diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri, qu anfusakum ahlikum nara, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata para ulama, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ay 'allimuhum wa addibuhum, ajarkan kepada mereka ilmu dan adab. Dan itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ajarkan pada mereka ilmu dan adab agar kemudian mereka terdidik. Kemudian ingin lebih dari itu, cari kerabat kita, orang yang dekat dengan kita, dari sahabat-sahabat kita, teman-teman dekat kita, tetangga kita, siapa saja yang kita temukan, sampaikan pada mereka kebenaran. Subhanallah, dia mendapatkan hidayah dengan sebab kita. Luar biasa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, termasuk di antara pahala yang akan terus menerus kita rasakan meskipun kita telah meninggal. Nah, awaladin salihin yad'u lahu, ataukah seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Maka kita berusaha ya ikhwan, ketika kita diberikan kelebihan harta misalnya, manfaatkan itu. Manfaatkan kelebihan yang kita miliki untuk kita jadikan apa yang kita dapatkan dari harta tersebut, ada yang kita sisihkan untuk dijadikan sebagai shadaqatun jariyah. Jangan dihabiskan begitu saja. Anak pengen beli, silakan beli semuanya, apa pengen apa terserah.
lalu kemudian kita lupa. Kita melupakan sumbangan kita melupakan tabungan untuk kehidupan akhirat kita. Padahal itu jauh lebih bermanfaat. Ya. Punya tanahnya, sumbangkan, wakaf. Manfaatkan dalam kebaikan. Naam. Ya, jadikan itu sebagai investasi kita untuk kehidupan akhirat. Sebab kadang-kadang seorang jangkauannya terlalu pendek, dunia. Nah, punya tanah, waduh. Selalu yang jadikan pandangan, ini biarkan sekian tahun. Kalau kemarin belinya 5 juta, kalau sudah sekian tahun sudah 100 juta itu. Nah, wah ini menguntungkan, bisnis yang menguntungkan, beli tanah banyak-banyak. Tapi selalu arahnya, orientasinya dunia. Dia melupakan bahwa di sana ada yang terpenting dari itu. Ya subhanallah, kalau dia menyempatkan, saya punya tanah, enggak ada yang saya wakafkan. Ini wakaf. Nah, ini lillah azza wa jal, dimanfaatkan untuk ini. Lebih baik lagi kalau dia mewakafkan tanah, dia bangun sendiri. Bangun bangunan, madrasah atau apa saja yang bermanfaat. Subhanallah. Nah, mungkin kita tidak merasakan manfaatnya di dunia, kita akan merasakan manfaat di akhirat. Meskipun kita mengatakan ketika seseorang itu bersedekah, berinfak, dia pasti akan merasakan manfaat di dunia sebelum di akhirat. Pasti. Meskipun kadang-kadang kita tidak merasa. Ya. Kadang-kadang kita bertambah rezeki kita. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan jalur rezeki dari arah yang lain. Boleh jadi rezeki yang kita dapatkan itu disebabkan karena sedekah yang kita amalkan. Kita menyedekahkan sebagian dari harta kita, rezeki itu datang dari arah yang lain. Tafadzulan minallah, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak punya harta, cari jalur yang lain. Belajar. Talabul ilm. Menuntut ilmu. Apa yang kita mampu, pelajari. Jangan kemudian kita berputus asa, waduh saya sudah tua, ini sudah kelihatan sudah mendekati ajal. Sudahlah. Oh enggak, sama sekali ma'asyiral rahimakumullah. Selama masih memungkinkan kita untuk mengambil manfaat dari ilmu, manfaatkan. Meskipun itu untuk diri kita sendiri, itu akan bermanfaat. Lebih dari itu untuk keluarga kita, lebih dari itu untuk kerabat kita, untuk tetangga kita. Yang jelas seorang tidak akan mungkin rugi ketika dia semakin bertambah hartanya. Beda seorang semakin bertambah ilmunya. Kalau seorang semakin bertambah harta, ya, maka ketika harta itu hilang, berkurang, maka dia merasakan kerugian. Tapi seorang yang memiliki ilmu, setiap dia mentransfer ilmunya, maka semakin bertambah ilmunya. Kalau harta diberikan pada orang, berkurang, secara zahir berkurang. Tapi ilmu, semakin dia mentransfer, semakin dia mengajarkan pada yang lain, maka ilmu itu akan semakin mapan pada dirinya, iya kan? Ketika dia sampaikan, berarti dia akan terus mengingatnya, menghafalnya. Nah, ini penting, ma'asyiral rahimakumullah. Kita tidak mendapatkan itu, cari dari jalur yang lain. Berkeluarga, berumah tangga, punya anak, didik anak kita. Ajarkan dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Ajarkan dia kitabullah, ajarkan dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih, sesungguhnya termasuk di antara yang akan menyertai seorang mukmin dari amalannya dan kebaikan-kebaikannya setelah dia meninggal. Yang menyertai seorang mukmin maksudnya bahwa apa yang diamalkan dari kebaikan-kebaikan tersebut itu akan terus mengikutinya, terus akan mengalir kepadanya meskipun dia meninggal. Ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu. Namun ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain dan yang dia sebarkan. Nah, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu sihir, bukan ilmu perdukunan,
bukan ilmu-ilmu yang menyesatkan, bukan ilmu bid'ah, ya, ilmu yang bermanfaat. Dia ajarkan kepada orang lain dan yang dia sebarkan. Dan subhanallah, sekarang ini wasail linashril ilmi katsira. Cara-cara untuk menyebarkan ilmu banyak sekali. Manfaatkan cara-cara itu. Ya. Kita belum mampu untuk berdiri di atas podium misalnya, mengajar. Cari cara lain, ya. Dengan cara menghadiahkan buku misalnya kepada seorang. Berarti kan kita menjadi perantara. Meskipun mungkin buku itu bukan karangan kita berikan, hadiahkan pada seorang. Dia membaca, dia mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Atau dengan cara obrolan, ya. Istilahnya face to face, wajah ke wajah katanya. Nah, wajahan biwajihin. Dia berbicara 4 mata. Nah, nasihat ketika orang itu bersalah, nasihat. Ya, sampaikan kebenaran. Ini akhi, jalan kebenaran seperti ini. Sampaikan kepadanya wahyu, ingatkan dia tentang Allah, tentang ibadah dan seterusnya. Itu manfaat. Nah, atau dengan cara yang lain. Sekarang ini subhanallah banyak sekali cara-cara untuk menyebarkan ilmu. Wa waladan salihan tarakah, anak yang saleh yang dia tinggalkan. Maka di sini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita berusaha untuk mendidik anak kita. Jangan kita membiasakan anak kita senang dengan kehidupan dunianya, terus diarahkan agar kemudian anak ini orientasi terus ke dunia. Ya. Ingatkan dia tentang akhirah, ingatkan dia tentang ibadah, ingatkan dia tentang tauhid. Wa mushafan warithah, dan mushaf yang dia wariskan. Ya. Ini juga pentingnya mushaf. Mushaf yang dia wariskan atau yang dia wakafkan. Au masjidan banah, ataukah masjid yang dia bangun. Dia membangun masjid. Apakah dia membangun masjid utuh dari pondasi sampai selesai? Dan tentunya ini lebih afdal bagi yang diberi kemudahan untuk itu. Atau dia menyempatkan apa yang dimiliki dari sebagian harta, dia infakkan untuk menyempurnakan pembangunan masjid. Ini juga bermanfaat. Termasuk di antara sedekah jariyah. Au baitan libnis sabili banah, atau dia membangun rumah untuk ibnus sabil. Ibnus sabil itu orang-orang yang lewat misalnya, ya, yang singgah di sebuah tempat dan dia butuh peristirahatan, maka dia singgah di situ. Nah, lalu kemudian setelah itu dia melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan, ke tempat yang lainnya. Ada lagi orang lain lewat, singgah di situ. Jadi tempat persinggahan. Nah, apakah dalam bentuk rumah atau yang semisalnya, dimanfaatkan. Itu juga berstatus sebagai sedekah jariyah. Au nahran ajrah, ataukah sungai yang dia alirkan. Ya, dengan sebab dia, maka dia berusaha untuk mengalirkan sungai. Akhirnya sungai itu pun mengalir. Ya. Ataukah air minum atau yang semisalnya, perairan untuk sawah, ladang dan yang semisalnya. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, ataukah sedekah yang dia keluarkan, yang dia infakkan dari hartanya, dan ini semua dia lakukan pada saat dia dalam keadaan sehat dan ketika dia masih hidup, yalhaquhu min ba'di mautih, maka itu akan menyertainya. Pahala-pahala itu akan menyertainya meskipun dia telah meninggal. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang beri contoh sunnah yang baik, sunnatun hasanah, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya sampai hari kiamat. Selama masih ada yang memanfaatkan, dia akan terus mendapatkan pahalanya. Dan tidak akan berkurang pahala orang yang mengamalkan tersebut. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia terus mendapatkan pahalanya. Hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah.
Wa 'anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amalin munqati'un an sahibihi idza mata. Setiap amalan akan terputus dari pemilik amalan tersebut apabila dia telah meninggal. Illa al-murabita fi sabilillah, kecuali orang-orang yang melakukan ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjaga-jaga di baris perbatasan negeri kaum muslimin. Ya. Dia berjaga-jaga melakukan ribat dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yunma atau yunamma, fa innahu yunma lahu amaluh wa yajri alaihi rizquhu ila yaumil qiyamah. Maka akan terus bertambah amalannya dan rezekinya terus akan mengalir kepadanya sampai hari kiamat. Nah, dia melakukan ribat, berjaga di daerah perbatasan musuh, lalu kemudian dia meninggal, ya, dia akan terus diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, dalam keadaan pahalanya terus menerus mengalir meskipun dia telah meninggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitabnya Al-Kabir wa huwa sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah beliau berkata, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man mata murabitan fi sabilillah, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia melakukan ribat, berjaga-jaga di baris perbatasan negeri kaum muslimin di jalan Allah Subhanahu wa taala, ujriya alaihi ajru amalihi salih alladzi kana ya'mal, maka akan terus mengalir kepadanya pahala amalan saleh yang pernah diamalkan meskipun dia telah meninggal. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan dia terus dialirkan kepadanya rezeki sehingga dia tidak akan kehabisan bekal di alam barzah. Dia terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu mati. Mati dalam kehidupan dunia, na'am mati. Akan tetapi apakah mereka mati secara hakiki? Allah Subhanahu wa taala menjawab, bal ahya'un. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, dalam keadaan mereka terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Roh-roh mereka itu terbang di dalam surga. Roh-roh mereka itu berada di tengah tembolok burung-burung hijau yang ada dalam surga. Lalu kemudian mereka terbang kemana saja yang mereka inginkan, mereka makan apa saja yang mereka inginkan, dan meminum apa saja dari berbagai kenikmatan surga itu. Wa ummina minal fattan, dan dia akan diberi rasa aman dari al-fattan. Al-fattan dari fitnah, yang memberi fitnah, pemberi fitnah. Yang dimaksud di sini adalah malaikat. Malaikah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi cobaan, menguji hamba di alam kubur, di alam barzakh. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa malaikat ini bernama Munkar, yang satunya bernama Nakir. Nah, biasanya kalau seorang itu meninggal, kedua malaikat ini datang, lalu kemudian bertanya kepada orang yang meninggal tersebut, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itulah pertanyaan dari kedua malaikat ini kepada seorang hamba yang baru saja memasuki alam kubur. Oleh karena itu dianjurkan bagi mereka yang berziarah, yang melayat jenazah, yang mengantarkan jenazah sampai ke tempat pemakamannya, nah, setelah selesai dikuburkan, doakan, istighfar untuknya, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al.
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud, hadis Utsman, ketika seorang sahabat telah selesai dimakamkan, kata Nabi alaihi wasallam, beristighfarlah kalian untuk saudara kalian. Mohonlah kepadanya semoga Allah memberikan kekokohan kepadanya, karena sekarang ini dia sedang dalam keadaan ditanya oleh malaikat. Dan itulah yang dimaksud dengan fitnah. Fitnatul qabr, fitnah di alam barzakh. Pertanyaan itu. Kalau dia bisa menjawab, alhamdulillah, menunjukkan keimanan. Kalau tidak, maka dia akan merasakan azabul qabr. Waliyadzubillah. Nah, seorang yang melakukan ribat dan meninggal dalam keadaan dia berjaga-jaga di baris perbatasan fi sabilillah, aman. Tidak akan diberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Cukuplah meninggalnya dia dalam posisi ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cukup, itulah fitnah yang dia rasakan. Itulah ujian yang sebenarnya. Sehingga ketika dia masuk alam barzakh, para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang tersebut bebas tes. Nah, ibaratnya seperti seorang ujian, orang ini langsung masuk tanpa tes. Nah, tanpa harus mengikuti ujian nasional. Nah, ini demikian pula. Telah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya, bebas. Wa ba'athahu Allah yaumal qiyamati aminan minal faza', dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia merasa aman dari perasaan takut yang sangat dahsyat pada masa itu. Sebab hari kiamat itu adalah yaumul faza'il akbar, hari ketakutan yang dahsyat. Setakut-takutnya seorang hamba di dunia, kondisi di hari kiamat itu lebih menakutkan lagi. Kenapa? Karena seorang dalam keadaan akan ditentukan nasibnya. Apakah dia merasakan kenikmatan, kebahagiaan, atau sebaliknya. Orang yang meninggal dalam ribat aman, ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini adalah hadis yang sahih. Wa jami'u ma yasilu ila al-'abdi min athari 'amalihi ba'da mautihi al-ati. Dan semua yang hubungannya dengan amalan-amalan yang sampai kepada hamba tersebut dari apa yang telah diamalkan ketika dia hidup, amalan-amalan yang bermanfaat itu adalah yang berikut ini. Yang pertama, jadi beliau beringkas dari apa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang kita jelaskan tadi. Yang pertama, umurun 'allama biha ghairah bisababi da'watihi lahu wa ta'limihi wa hidayatihi. Hal-hal yang hubungannya dengan ilmu yang diajarkan kepada orang lain, dengan sebab dakwahnya, dengan sebab pengajarannya, dan dengan sebab bimbingannya kepada seorang, ini bermanfaat meskipun dia telah meninggal. Yang kedua, umurun amila biha ghairuhu iqtidaan bihi fil khairi wa ta'athuran bih. Yang kedua, hal-hal yang hubungannya dengan apa yang diamalkan oleh selainnya. Ada seorang mengamalkan sesuatu itu. Kenapa dia mengamalkan amalan tersebut? Karena mengikuti orang ini dalam kebaikan, dan dia terpengaruh dengannya. Ya, sebab kadang-kadang dakwah itu tidak harus selalu dengan lisan, dengan cara menyampaikan. Namun kadang-kadang dakwah itu pun bermanfaat dengan apa? Dengan hal, dengan kondisi, dengan keadaan, dengan akhlak. Ya, banyak orang terpengaruh dengan akhlak tersebut. Melihat akhlak seorang, masya Allah, baik, ibadahnya baik, kata-katanya sesuai dengan perbuatannya, dan seterusnya. Orang akan melihat, orang akan mencontoh. Nah, ketika ada yang mencontohnya, maka itu bermanfaat, meskipun dia tidak menyampaikan. Ini dakwah dengan akhlak, dakwah dengan budi pekerti, dengan perangai yang baik, dengan al-akhlaq al-karimah. Nah, dan ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah termasuk di antara cara dakwah yang sangat penting. Ya, sekian banyak orang akan mengambil manfaat dari melihat dari kondisi seorang, dari akhlak seorang. Nah, karena seorang itu dia akan terpengaruh kepada seorang ketika orang itu
sejalan. Apa yang dia ucapkan sejalan dengan apa yang dia amalkan. Beda kalau kemudian seorang menyampaikan ternyata buktinya berbeda dengan apa yang dia sampaikan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunul kitab. Kalian mengajak orang pada kebaikan, kamu lupa terhadap diri kamu sendiri. Padahal kalian baca kitab. Nah, orang akan meninggalkan seperti ini keadaannya. Tapi ketika melihat seorang, apa yang dia sampaikan, itulah yang dia amalkan. Apa yang dia ajarkan, maka dia terlihat bahwa penyampaiannya sama dengan perbuatannya. Maka ini akan lebih berpengaruh kepada yang lain. Sebab sesuatu itu akan sampai kepada hati seorang apabila berasal dari hatinya. Ketika dia menyampaikan nasihat, berasal dari hatinya, insya Allah akan sampai kepada hati orang yang disampaikan tersebut. Nah, kemudian ats-tsalits yang ketiga, umurun amilahal ghair an tariqi man wasalaha ilaihi mimman talaqqaha minal 'abdi katalaqqil ilmi an tariqi man talaqqahu minal mayyit. Hal-hal yang menyangkut dengan apa yang diamalkan oleh orang lain melalui jalan orang yang sampai kepadanya, sesuatu yang sampai kepadanya dari apa yang telah dia terima dari seorang hamba yang telah meninggal itu. Akhirnya dia amalkan. Seperti apa? Talaqqil ilm. Dia menuntut ilmu. Ya, an tariqi man talaqqahu minal mayyit. Dia menuntut ilmu dari orang yang orang itu juga menuntut ilmu dari yang sebelumnya yang telah meninggal. Yang telah meninggal. Maka orang yang berikutnya ini meskipun tidak secara langsung yang meninggal ini tetap mendapatkan keutamaannya. Tetap mendapatkan pahala dan begitu seterusnya. Makanya ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat selama ada yang memanfaatkan ilmu kita. Dari ilmu-ilmu yang bermanfaat itu. Ar-rabi' yang keempat, a'malun 'amilaha fi hayatihi fa baqiyat ba'da mamatihi ka anwa'i shadaqatil jariyah. Amalan-amalan yang diamalkan ketika hidup namun hasil dari amalan tersebut masih ada meskipun dia telah meninggal, seperti berbagai jenis sedekah yang sifatnya sedekah jariyah, wakaf dan yang semisalnya. Al-khamis yang kelima, al-murabathah fi sabilillah hatta al-maut wa huwa ajallul a'mal ujuran ba'da al-maut. Melakukan ribat di jalan Allah sampai meninggal. Dan ini kata beliau amalan yang paling agung, amalan yang paling mulia dari amalan yang akan dirasakan manfaatnya setelah meninggal. Wal qa'idatu hunahiyah. Nah, setelah beliau menyebutkan kelima poin ini, yang ini semua disebutkan di dalam hadis, maka beliau menyebutkan kaidahnya. Secara umum, kaidah yang menyangkut dengan amalan-amalan yang akan bermanfaat meskipun pemilik amalan tersebut telah meninggal, namun dia akan terus merasakan manfaatnya. Kaidahnya adalah anna man tawallada min amali syakhsi falahu hukmul amali in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apa saja ya yang muncul berikutnya dari amalan seorang hamba, dari amalan seseorang, apa saja yang bermanfaat, apa saja yang muncul setelahnya dari amalan seseorang, di mana hasil dari amalan tersebut memberikan pengaruh kepada yang lainnya, meskipun dia telah meninggal, maka dia dihukumi seperti mengamalkan amalan tersebut. Apabila amalan itu baik, maka kebaikanlah yang dia rasakan, dia dapatkan. Apabila amalan itu jelek, buruk, maka keburukan pula lah yang dia dapatkan. Nah, dari amal soleh jelas. Kita mengajarkan ilmu, ada orang dapat hidayah, orang dapat hidayah ini menyampaikan kepada yang lainnya ini menyampaikan lagi kepada keturunannya, terus berjalan sekian generasi, bahkan mungkin sampai hari kiamat. Yang meninggal ini terus akan merasakan manfaatnya. Seorang bangun masjid, lalu kemudian masjid ini terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Terus mereka memanfaatkan dari generasi ke generasi. Maka dia pun akan terus merasakan manfaatnya.
maka tidak rugi seorang untuk mewakafkan suatu dari hartanya. Ya. Nah, bangun masjid 1, 2, 3, 4 seterusnya dia manfaatkan terus. Akan bermanfaat baginya setelah dia meninggal. Demikian pula sebaliknya, kejahatan ketika dia menjadi contoh yang buruk lalu kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka ini yang pertama kali yang melakukan sunnah sayyi'ah ini akan merasakan akibatnya. Man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqus min auzarihim syai'. Barang siapa yang memberi contoh yang jelek, perbuatan dosa yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkan setelahnya terus sampai hari kiamat. Tidak akan berkurang dosanya orang yang mengamalkan tersebut. Maka dia sebagai pelopor pertama yang menghidupkan kejahatan, kejelekan itu akan terus mendapatkan. Alangkah buruknya seorang menjadi pelopor bid'ah misalnya. Nah, dia pencetusnya, dia provokatornya. Nah, coba kita perhatikan, demikian banyak bid'ah-bid'ah yang luar biasa. Kita tidak pernah mendengarkan di tempat yang lain. Ada di sebagian tempat. Dan subhanallah menyebar di sebagian kaum muslimin. Siapa itu yang pertama yang mengada-adakan? Nah, sebelum qomat baca dulu astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim dan seterusnya. Bagus, astagfirullah itu bagus. Istighfar itu bagus, Masya Allah. Tapi ada enggak contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, siapa orang yang pertama itu? Dipertanyakan. Nah, begitu pula amalan-amalan keburukan, perbuatan dosa, kemaksiatan. Orang yang pertama yang menanggung akibatnya pula. Oleh karena itu, anak Adam alaihissalam yang membunuh saudaranya, siapa saja yang setelahnya ketika terjadi pembunuhan, siapa saja yang membunuh, ini anak Adam yang pertama ini yang menyunnahkan sunnah sayyi'ah akan terus merasakan mendapatkan dosanya sampai hari kiamat. Bayangkan. Kenapa? Dia orang pertama yang mencetus pembunuhan itu. Li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Ini bahaya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita tidak ingin menyimpan dosa jariyah. Jangan sampai kita memiliki dosa jariyah, kita meninggal dalam keadaan dosa kita bertumpuk-tumpuk seakan-akan kita masih hidup. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perbanyak kebaikan, amal saleh, terutama amalan-amalan yang hubungannya dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita meskipun kita telah meninggal dunia. Semoga apa yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.